Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada pagi hari ini tanggal 18 Agustus kita ketemu lagi dalam materi yang keempat, pertemuan yang kelima pada mata pelajaran bimbingan konseling untuk kelas 8 MTSN 4 Kota Padang. Baiklah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita tetap diberi kesehatan olehnya ke lapangan dalam segala urusan. Ananda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemarin kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Mudah-mudahan semangat para pejuang kita pada zaman dahulu itu bisa mewarnai hidup Ananda untuk kedepannya dengan meniru sifat-sifat perjuangan dari para pendahulu kita. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda, perjuangan Nabi Muhammad pada masanya telah membawa kita kepada perubahan-perubahan yang lebih baik untuk menjadi hamba Allah yang lebih sempurna ke depannya. Mudah-mudahan perjuangan Rasulullah dan perjuangan para pahlawan di negara kita ini bisa menjadi contoh bagi kita ke depannya. Baik Ananda, ini adalah pertemuan kita yang kelima, materi yang keempat. Pada saat sekarang ini Ibu akan memberikan materi kepada Ananda semua, yaitu tentang penggunaan media sosial atau alat komunikasi digital yang sekarang marak ya. Kemudian terlebih itu adalah pada penggunaan HP. Nah, Ananda mungkin bisa melihat apa yang akan Ibu sampaikan ini melalui materi yang akan Ibu share ya. Tolong perhatikan dengan baik. Nah, ini Ananda, ini judul kita sekarang ini adalah cerdas menggunakan alat komunikasi handphone dan media sosial. Ananda tentunya tidak ragu lagi ya, tidak ada mungkin di antara Ananda yang tidak tahu itu apa itu HP, apa itu media sosial, macam-macam media sosial sekarang yang beredar di tengah masyarakat kita. Nah, segala sesuatunya itu sekarang alat komunikasi berupa HP, media sosial itu mewarnai hidup kita ya, mewarnai hidup Ananda sekarang ini. Kalau dulu digunakan oleh orang dewasa saja, para pekerja, kemudian sekarang merambah kepada mahasiswa, kepada siswa, bahkan anak TK pun sekarang sudah bisa pintar menggunakan HP dan media sosial ya. Untuk itu pada pertemuan ini kita membahas tentang apa sih itu alat komunikasi handphone dan media sosial, penggunanya gimana ya. Kita mulai dari konsepnya dulu. Komunikasi digital itu apa sih gitu ya. Komunikasi digital itu adalah berkomunikasi kita melalui dunia maya, yaitu dunia maya yang tanpa halangan ruang dan waktu dengan menggunakan teknologi. Nah, itu artinya komunikasi digital. Kita berkomunikasi dengan seseorang atau beberapa orang melalui kecanggihan teknologi yang kita kenal dengan dunia maya. Jadi dunia maya itu apa sih gitu ya? Jadi dunia maya itu adalah dunia yang mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita tuju melalui kecanggihan teknologi. Kemudian dari mana sekarang kita bisa menikmati dunia maya ini? Tidak hanya dari laptop, tidak hanya dari komputer, tidak hanya melalui televisi, tetapi sekarang dunia maya itu
kemampuan komunikasi kita dengan orang-orang luar itu bisa kita dapatkan melalui sebuah perangkat yang disebut dengan handphone. Handphone itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya telepon genggam ya. Artinya telepon yang bisa dipegang, bisa dibawa kemana-mana, nggak perlu bawa tempatnya gitu ya. Jadi bisa dibawa kemana saja. Nah itu yang disebut maksud dengan handphone itu. Jadi kemampuan dasar kita menelepon, kalau dulu nelpon itu ada talinya, ada tali kabelnya, ada perangkatnya gitu. Tapi sekarang kemampuan kita menelpon itu hanya bisa melalui yang disebut dengan telepon genggam, bisa dibawa kemana-mana. Nah, dari sinilah bermulanya anak-anak siswa itu bisa menikmati dunia maya melalui telepon genggam, bisa berkomunikasi, apapun itu namanya, apapun itu bentuk komunikasinya bisa dilakukan melalui handphone. Nah, Ananda, sini Ibu memperkenalkan, mungkin Ananda juga udah tahu tuh ya, macam-macam alat komunikasi digital. Yang pertama email. Email itu adalah surat ya, semacam surat elektronik yang mengandalkan teknologi sebagai medianya. Ibu rasa tidak ada di antara Anda yang tidak punya email. Karena untuk memulai suatu aktivitas dalam komunikasi digital atau dunia maya itu selalu email kita dulu yang diminta. Jadi email itulah adalah surat elektronik. Di situ ada pemberitahuan kepada kita tentang informasi tentang apa saja itu bisa diberikan melalui email. Ya, yang kedua adalah Facebook. Ibu rasa tidak ada yang di antara Anda mungkin yang tidak punya Facebook. Mungkin satu atau dua ya yang tidak punya Facebook. Nah, Facebook ini adalah media sosial ya. Media sosial yang memang digunakan kita untuk berinteraksi dengan teman-teman, dengan orang-orang yang mungkin sudah lama tidak Anda temui, dengan saudara yang jauh ya, ada yang di Jakarta mungkin, ada yang di Sulawesi, ada bahkan yang saudaranya mungkin di Malaysia, atau di kampung bahkan, yang kita tidak bisa bertemu langsung, itu bisa kita akhirnya berkomunikasi melalui Facebook. Kalau melalui handphone itu HP atau telepon itu hanya kita dengar suaranya. Tetapi kalau melalui Facebook kita bisa melihat foto-fotonya, kita bisa mengirimkan foto juga. Itu ya. Jadi Facebook ini face, kita bisa melihat wajah kita, gambar kita, bisa di-search juga ya. Jadi ini adalah semacam aplikasi yang memang disediakan untuk kita bertemu muka melalui layar, melalui dunia maya. Ini kapasitasnya tidak terbatas, makanya rata-rata orang memiliki akun Facebook ya. Yang ketiga adalah Twitter. Nah, Twitter ini komunikasi digital yang dapat dilakukan komentar ya, kita ngirim komen, kemudian membaca informasi, mengunggah gambar, video. Nah, ini kapasitasnya lebih lebih sedikit. Maksud Ibu, Twitter ini sebelum adanya Facebook ini paling banyak digunakan. Tetapi setelah adanya Facebook, mungkin kapasitas Facebook ini lebih besar, mungkin tidak terbatas gitu ya. Jadi banyak yang beralih ke Facebook. Tuh, yang keempat adalah WhatsApp. Nah, WhatsApp ini Nanda, ini yang rata-rata hampir semua kita punya ya. Hampir semua kita punya ada di handphone kita. Ini WhatsApp ini adalah aplikasi chatting yang dapat digunakan di handphone. Tidak di handphone saja, tetapi di laptop juga bisa kalau kita menggunakan WA web ya. Jadi fitur dalam WA ini sangat banyak sekali ya. Bisa kita menyampaikan pesan suara atau pesan gambar, melalui video. Kita bisa nelpon itu tidak satu atau dengan dua orang saja, tetapi bisa grup juga. Kita bisa mengirimkan pesan suara ya.
Jadi ini sangat-sangat banyak dipakai oleh orang rata-rata yang punya smartphone gitu ya, mempunyai HP layar sentuh itu rata-rata punya WA di dalam punya aplikasi WA di dalam handphonenya itu. Nah, ini karena juga banyak sekali keuntungan-keuntungannya, kita bisa memuat dokumen juga di dalamnya, dokumen-dokumen penting yang akan dikirimkan kepada orang lain, tidak hanya melalui email, tapi WA juga bisa kita mengirim dokumen. Dan bahkan kita bisa men-share lokasi ya, kita bisa menggunakan map, peta. Kita jadi tahu di mana keberadaan daerah mana yang akan kita tuju, itu bisa dilihat melalui aplikasi WA. Yang kelima adalah website. Nah, ini adalah halaman informasi, ya, halaman informasi yang memang berbasis digital ya, menggunakan internet. Nah, website ini tidak semua punya, tidak semua pula yang mau punya website, karena ini umumnya berbentuk apa ya, informasi mungkin ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau sekolah-sekolah ya. Sedangkan pelajar atau guru bisa juga banyak ya yang punya website pribadi. Tetapi ini website ini lebih terbatas penggunaannya ya. Kebanyakan digunakan oleh orang dewasa saja. Kemudian juga ada yang disebut dengan Messenger. Messenger ini adalah aplikasi chatting ya, hanya berupa chatting, tapi bisa juga tuh ngirim gambar ya, tapi kapasitasnya tidak banyak, dibatasi ukurannya seperti itu. Nah, jadi Ananda ini adalah macam-macam alat komunikasi yang beredar di tengah kita sekarang. Yang keenam, alat komunikasi ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita saat sekarang ini. Sangat mempengaruhi Ananda sebagai pelajar, mempengaruhi ibu-ibu, orang tua di dalam pekerjaannya. Nah, ini jadi menjadi semacam apa ya, menjadi semacam tantangan bagi kita semua, bagi Ananda semua, bagaimana Ananda bisa menggunakan alat komunikasi ini secara baik dan positif. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak penggunaan HP dan medsos ini. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya HP ini itu memang sangat berkembang sekarang di tengah masyarakat kita. Ibu tekankan sekali lagi, banyak yang sudah menggunakannya, bahkan anak-anak yang belum sekolah itu udah pintar menggunakan HP. Bahkan kepada orang tua pun yang sudah umur 60-an, 70-an itu mereka banyak juga yang mahir menggunakan HP. Kenapa? Orang tua itu kadang-kadang anaknya berada di luar kota. Nah, anaknya nelpon, pakai video call, itu bisa lihat wajah anaknya. Itu salah satu yang menguntungkan ya. Nah, kita lihat sekarang apa sih dampak positif penggunaan HP dan media sosial. Yang pertama itu dampak positifnya adalah mempermudah komunikasi. Nah, Ibu tekankan itu tadi antara Ananda dengan Ibu, Ananda dengan guru-guru yang lain itu bisa menggunakan HP sebagai media komunikasi. Ibu pun bisa menggunakannya sebagai media komunikasi kepada Ananda. Antara anak dengan orang tua, sekarang kita masa pandemi ya, ada orang tua di kampung, sementara anaknya di kota. Itu dengan adanya HP, itu bisa memperdekat tali silaturahmi ya, bisa melihat foto anaknya langsung, melihat wajah anaknya langsung melalui video call. Jadi itu dampak yang sangat positif itu adalah mempermudah komunikasi. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Nah, melalui HP juga kita jadi tahu nih, apa perkembangan informasi kah namanya, atau teknologi kah yang sekarang ini sangat berkembang pesat, apakah itu di negara kita, di kota kita, bahkan di mancanegara. Kita jadi tahu ya, jadi tahu melalui HP. Kita buka saja Google misalnya, mau tahu informasi tentang ini, nah di sana tersaji beritanya. Kita buka WA, ada teman yang ngirim informasi tentang pelajaran kah, tentang kemajuan robotik kah. Nah, Anda bisa buka itu ya melalui YouTube juga bisa, melalui Facebook. Itu banyak tuh yang mengirim informasi-informasi.
Nah, yang ketiga adalah memperluas jaringan persahabatan. Nah, memperluas jaringan jabatan. Persahabatan maksudnya ya. Jadi Ananda dengan adanya HP bisa terhubung dengan teman-teman mungkin yang sudah lama tidak Ananda temui. Misalnya Ibu nih, umurnya udah berapa nih? Udah hampir setengah abad ya. Tetapi Ibu bisa tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang masa SMP, MTS dulu, masa MAN dulu, masa kuliah dulu, yang sudah kalau bertemu muka itu sudah puluhan tahun ya tidak bertemu face to face, tetapi melalui HP, melalui kita buka WA, kita buka Facebook, kita jadi tahu aktivitasnya, kita jadi tahu apanya nih kemajuan perkembangannya sekarang gimana, kesehatannya gimana ya. Jadi HP atau media sosial itu sangat membantu kita untuk mengeratkan kembali tali silaturahmi. Nah, itu diantara dampak positif yangnya ya. Banyak lagi, tetapi itu yang Bu tuliskan di sini. Kemudian yang keempat adalah membangun bisnis ekonomi. Kita tidak bisa pungkiri melalui HP itu banyak sekali kemajuan-kemajuan dalam bidang perekonomian. Ya, orang bisa sekarang orang jualan tidak harus bikin toko, buka toko ya, tetapi cukup dipajang saja itu jualannya melalui HP atau media sosialnya, dipromokan gitu, dijual harganya segini, ongkos kirimnya gimana, bisa terjadi jual beli. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa loh. Ya, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak seusia Ananda ini pun banyak yang berbisnis ya, ada bisnis makanan, dia bikin es krim mungkin, bikin camilan yang ringan, dijual di medsos, dijual di WA, temennya beli. Nah, itu kan membangun bisnis atau perekonomian. Nah, yang selanjutnya Nanda, yang kedua adalah dampak negatif. Kita tidak hanya mengaji apa itu dampak positifnya, tetapi kita juga mengaji tentang dampak negatif. Nah, apa itu dampak negatifnya? Yang pertama, mengganggu perkembangan anak. Nah, Nanda mungkin bisa merasakan ya, kadang kalau Nanda terlalu sibuk dengan HP, main, apalagi sedang chatting dengan teman-temannya, orang tua panggil, ibu guru manggil, Nanda tidak mempedulikannya, mengabaikan. Panggil misalnya namanya nama ibu sendiri lah, Dewi, panggil gitu. Diam aja. Apalagi kalau di kamar pura-pura nggak dengar ya kan. Dewi, panggil lagi yang kedua. Nah, seperti itu. Udah yang ketiga udah teriak, Dewi, dipanggil sama orang tua dengan kekuatan penuh suaranya, baru kita kaget. Iya, Ma. Kalau suara benarnya panggil 1 kali, 2 kali itu banyak diabaikan. Begitu juga dengan guru. Kamu jalan arah sini, guru jalan arah sini, ketemu di sini nggak disapa. Kenapa? Tangannya megang HP. Jadi tidak menyahuti, tidak memberi salam. Kenapa? Karena asik ya. Nah, itu perkembangan Ananda terganggu, hubungan sosialnya jadi terganggu, perkembangan emosinya juga terganggu. Ananda jadi suka nyontek kan, apalagi daring. Nah, apalagi online sekarang nih, ujiannya daring, ujiannya online. Ananda bebas saja tuh cari informasi jawabannya melalui Mbah Google misalnya, seperti itu. Nah, itu perilaku contek. Ya. Nah, ini lebih berbahaya lagi, ini adalah game nih. Game, ya. Game ini sangat-sangat mempengaruhi Ananda. Ibu menemukan beberapa anak yang sampai malam jam 12 malam masih nge-game. Masih main, masih ngomong-ngomong sendiri sampai jam 1 malam, bahkan mungkin ada itu yang bertanggang sampai jam pagi untuk main. Kenapa malam mainnya? Karena ya mungkin siang jadinya tidur. Sampai lupa sholat. Ya. Nah, ini adalah dampak negatifnya ya, Nanda. Yang kedua, efek radiasi. Nah, kita sering dengar itu, apakah itu dokter, orang ahli biologi, apa segala macam, katanya HP itu mengandung efek radiasi, ya, yang mengganggu kepada
saraf-saraf yang ada di kepala kita. Nah, itu bukan bidang Ibu ya, bidang kesehatan atau radiasi itu Ibu kurang paham karena memang bukan bidang Ibu, tetapi kita sama-sama sering mendengar bahwasannya HP itu bisa mempengaruhi saraf-saraf yang ada di otak kita, bisa menyebabkan tremor-tremor pada tubuh kita juga. Kita melihat di medsos juga ada yang kena sindrom sindrom HP ya, yang atau sindrom game, tangannya bergerak-gerak sendiri. Nah, itu kemungkinan besar adalah efek dari radiasi HP. Nah, untuk tentang yang kedua ini mungkin Anda bisa cari informasi ya dari berita-berita yang keakuratannya tinggi. Nah, yang ketiga adalah rawan terhadap tindak kejahatan pornografi, porno aksi. Nah, ini aktivitas pornografi itu juga banyak tuh di-share di Facebook kah namanya, di WA kah namanya. Anda harus hati-hati. Ya, kadang-kala kita tiba-tiba kok saya masuk grup ini ya, ini grup apa ya? Nah, jadi Anda harus hati-hati ketika dimasukkan oleh seseorang ke sebuah grup Anda tidak kenal itu grup apa, ternyata di dalam grup itu disebar foto-foto porno, video-video porno. Nah, Anda cepat keluar, blokir, supaya mereka tidak bisa memasukkan lagi. Nah, ini HP memang rawan sekali terhadap tindak kejahatan. Banyak kejahatan yang terjadi pada remaja itu dari HP, ya. Ada yang sembarangan aja make-up orang, menerima pertemanan, kemudian janji ketemu di sana, janji ketemu di situ, orangnya belum kenal, kita tidak tahu sifatnya gimana, sehingga banyak terjadi tindak kejahatan, penculikan, perampokan, penganiayaan, bahkan pembunuhan itu banyak ada yang diakibatkan karena bermula dari HP dan medsos. Jadi Anda tolong hati-hati ya. Yang keempat adalah pemborosan. Nah, Anda tidak pungkiri ya, cobalah Anda tanya sekali-sekali sama orang tua, berapa orang tua kita harus mengeluarkan budget itu untuk beli pulsa kah namanya, beli kartu kah, atau yang pasang wifi di rumahnya itu berapa itu per bulannya. Nah, kalau ada di antara Anda yang bersaudara 3 orang atau 4 orang mungkin atau 2 orang, itu memiliki HP satu-satu. Oke lah kalau kamu bisa berbagi dengan saudaramu, itu bagus ya, bisa berbagi dengan adik, dengan kakak, pakai satu HP saja bergiliran gitu kan, itu kan bagus. Tetapi ada kan kalanya kita egois nih, maunya pegang HP sendiri, punya sendiri, akun sendiri gitu. Ya. Nah itu jadi pikiran kita hendaknya berapa orang tua mau harus mengeluarkan uang setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan untuk pulsa kan namanya, untuk data paket kan namanya, atau bulanannya. Nah, Anda tolong perhatikan ini Ibu sampaikan dampak penggunaan HP dan medsos ini, baik dari sisi positif maupun negatifnya. Anda harus bisa memilih mana yang harus Anda lakukan. Ya. Nah, selanjutnya adalah menghindarkan diri dari penyalahgunaan pemakaian HP. Ananda tadi Ibu sudah sampaikan apa sih manfaatnya, apa kerugiannya, apa dampak positif dan negatifnya. Nah, gimana sih caranya Ananda menghindarkan diri dari penyalahgunaan pemakaian HP? Kenapa Ibu katakan penyalahgunaan? Itu asal katanya adalah salah guna. Nah, HP itu berguna ya, bergunanya untuk yang tadi, untuk hal-hal yang positif tadi. Tetapi ada disalahgunakan, disalahgunakan. Nah, salah guna artinya hal yang berguna itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, itu asal katanya ya penyalahgunaan. Gimana caranya Anda menghindarkan diri dari penyalahgunaan pemakaian HP ini? Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan atau melihat hal-hal yang menyangkut
porno aksi dan pornografi. Nah, itu Ibu sebutkan tadi ya. Ada teman mungkin yang men-share gambar, video. Oh, ini teman nih suka hal-hal yang negatif nih, saya blokir aja, ya udah, blokir aja. Nah, atau ditolak, saya nggak mau kamu gitu ya. Berani kita menolak. Nah, yang kedua, tidak membawa HP ke sekolah. Jangan bawa HP sekolah. Nah, khusus madrasah kita itu memang dilarang bawa HP Android ya ke sekolah. Kecuali HP kecil yang tidak Android itu nggak apa-apa. Karena yang penting di situ adalah komunikasi. Mungkin kamu nanti pulang minta dijemput sama orang tua atau dijemput sama kakak. Nah, itu untuk komunikasi aja. Atau setidak-tidaknya kalau tidak punya HP kecil itu, kamu harus bisa mengatur penggunaannya. Ketika pelajaran berlangsung, matikan. Ya, jangan sampai HP-nya ketangkap sama guru atau ketahuan kamu menggunakan sedang belajar. Yang ketiga adalah mengatur waktu antara belajar dan menggunakan HP. Nah, ini terutama kalau di sekolah pasti ya, kebanyakan sekolah tidak membolehkan Anda membawa HP, termasuk madrasah kita. Nah, ini maksudnya mungkin untuk di rumah ya, Anda harus bisa membagi waktu berapa sih dalam 24 jam satu hari itu Anda menggunakan waktu untuk main HP. Apakah 1 jam cukup atau kelamaan? Nah, itu tergantung Anda. Saya hanya menggunakan HP itu setengah jam saja. Ini kecuali daring ya, kecuali daring. Kalau daring kan memang minimal 4 jam, 5 jam Anda megang HP ya, menggunakan HP untuk belajar. Nah, kalau tidak daring gimana? Nah, satu hari itu berapa yang kamu sediakan waktu untuk menggunakan HP? Apakah 1 jam, setengah jam, atau 1,5 jam? Kelamaan kali ya, 1,5 jam. Nah, itu harus bisa menggunakan waktu ya, membagi waktu. Yang keempat, belajarlah sebaik mungkin ya. Belajar sebaik mungkin supaya apa? Ketika Anda ujian, Anda tidak mengandalkan HP. Ya. Jadi, ujian semester kah, ujian mid kah, jangan menggunakan HP. Jangan mengandalkan HP untuk menjawab soal. Isi kepalanya, belajar yang baik, belajar yang rajin. Oke. Yang kelima, menghindari mengakses situs porno dari HP. Nah, ini berkaitan dengan nomor 1 ini tadi. Nah, menghindari mengakses situs porno dari HP. Jangan sekali-sekali. Nah, sekali saja Anda cobanya, mereka akan mengirimkan informasi-informasi terus tentang pornografi, porno aksi. Nah, dikhawatirkan nanti Anda dimasukkan pula ke dalam kelompoknya. Nah, itu namanya sudah kejahatan. Sudah merambat ke kejahatan. Abuse child, ya, kekerasan atau kejahatan kepada anak. Jadi itu tidak sembarangan ya. Apalagi sekarang pemerintah kita sudah mempunyai undang-undang kejahatan digital. Nah, undang-undang apa nih, kalau kita salah menggunakan HP untuk porno itu bisa ditangkap ya. Nah, selanjutnya ini yang penting ya, menggunakan HP jika diperlukan untuk hal-hal yang penting saja. Nah, itu yang aku sebutkan tadi. Kalau memang rasanya Anda mau main dalam satu hari itu mungkin disediakan waktu setengah jam saja. Nah, gunakan HP itu untuk hal-hal yang penting saja. Jangan buang-buang pulsa, jangan buang-buang paket. Ya, karena paket itu gunakanlah memang untuk belajar saja, untuk cari-cari informasi. Jangan buat untuk game. Coba kamu bayangkan itu, Ibu melihat yang candu game, lebih suka memberikan uangnya ke paket data daripada makanan. Sehingga badannya jadi kurus, lesu, kurang tidur ya. Jadi ini tolong Anda hindari. Yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada HP. Nah, daripada game itu ada game ini segala macam dalam HP-nya, lebih baik di situ ada Al-Quran digital ya. Ketika kamu sedang belajar sambil cari-cari bahan
pelajaran, Ananda bisa mutar lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, jadi terdengar juga oleh kita sehingga bisa saja kita nanti menjadi hafal dengan Al-Quran karena sering diputar. Ya. Yang ke-8, memberi kode pengaman pada HP. Nah, kenapa ini dituliskan? Nah, ini sering sekali nih terjadi di sekolah. Ada pinjam HP-mu gitu ya. Ternyata kawannya ini menggunakan HP temannya itu untuk membuka situs porno kah, atau mencet temannya kah, atau bertengkar dengan temannya. Nah, yang kena imbas adalah yang punya HP. Jadi Ananda, HP namanya kan telepon genggam. Telepon genggam berarti itu milik pribadi, privasi, ya. Jadi HP itu tidak untuk tidak disembarang kasih kepada orang lain. Ada data-data pribadi kita di dalamnya yang kalau teman iseng itu bisa disebar, misalnya kita foto-foto di rumah sama adik, sama kakak. Kalau yang perempuan, kalau di rumah sama adiknya mungkin nggak pakai jilbab. Nah, oleh temannya ini disebarkan gitu kan. Kan jadinya berbahaya. Nah, ada fitur-fitur dalam HP yang bisa untuk melindungi data-data diri pribadimu. Nah, itu dipasang ya supaya teman tidak bisa bebas membukanya. Tapi yang terpenting adalah HP. Nah, itu adalah barang pribadi, privasi. Tidak bisa kamu pinjamkan ke sembarang orang. Ya. Oke, Nanda. Itu yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa mengambil hikmah dari yang Ibu sampaikan itu. Lakukanlah hal-hal yang rasanya positif dari HP dan medsos dan tinggalkan HP dan medsos untuk hal-hal yang negatif. Oke, Ananda, itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu berharap Ananda bisa melaksanakan apa yang Ibu sampaikan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat, selalu beribadah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.